Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Santi dari Program Studi Agroteknologi NIM 195421100131. Saya akan mempresentasikan tentang gulma. Gulma merupakan tanaman yang keberadaan atau kehadirannya dapat mengganggu tanaman lain. Gulma mempengaruhi banyak fase pengusahaan tanaman dan menyebabkan kerugian-kerugian yang serius dalam hasil dan kualitas dan meningkatkan biaya produksinya. Berdasarkan definisi subjektifnya, gulma dapat diartikan sebagai tumbuhan yang tidak dikehendaki manusia karena tumbuh di tempat yang tidak diinginkan dan mempunyai pengaruh negatif terhadap manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Keberadaan gulma tidak dikehendaki karena gulma mempunyai daya kompetisi yang tinggi terhadap tanaman yang dibudidayakan, sehingga mengganggu pertumbuhan dan menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman budidaya. Gulma adalah sebagai tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki tumbuhan pada areal pertanaman. Gulma secara langsung maupun tidak langsung merugikan tanaman budidaya. Pengenalan suatu jenis gulma dapat dilakukan dengan melihat keadaan morfologinya, habitatnya, dan bentuk pertumbuhannya. Berdasarkan keadaan morfologinya, dikenal gulma rerumputan, grass, teki-tekian, shootgrass, dan berdaun lebar, broadleaf. Golongan gulma rerumputan kebanyakan berasal dari famili Gramineae atau Poaceae. Gulma secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan habitat, karakteristik, siklus hidup, morfologi, dan tingkat serangannya. Gulma berdasarkan habitatnya yaitu gulma arbrestal dan segetal. Gulma di lahan pertanian atau tanah-tanah yang mengalami pengolahan. Gulma ruderal adalah gulma yang dijumpai pada tepi jalan, rel kereta api, dan sebagainya. Gulma padang rumput adalah tumbuhan yang tidak dapat dimakan ternak atau tidak mempunyai nilai gizi dan berpengaruh negatif terhadap ternak. Gulma air yaitu tumbuhan air yang dalam populasi tinggi akan menimbulkan masalah bagi manusia, misalnya kelancaran air irigasi, mengganggu transportasi air, dan lain-lain. Gulma hutan, jenis tanaman hutan yang tidak dikehendaki pada hutan sekunder, seperti pada areal pembibitan dan areal penghijauan. Gulma lingkungan merupakan tumbuhan pendatang yang agresif sehingga mampu menguasai vegetasi alami dan menghambat pertumbuhan jenis-jenis asli, bahkan memusnahkannya. Pengelompokan gulma berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, gulma rumput memiliki batang bulat atau pipih, berongga, dan bentuk daun sempit. Yang kedua, gulma teki memiliki batang bentuk segitiga, tidak berongga, serta mempunyai sistem rizoma dan umbi sangat luas. Yang ketiga, gulma daun lebar. Gulma yang berdaun lebar dan banyak terdapat stomata pada permukaan daun bagian bawah. Pengelompokan gulma berdasarkan siklus hidup. Yang pertama, gulma semusim. Gulma yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam satu musim atau 1 tahun. Yang kedua, gulma 2 musim. Gulma yang dapat hidup lebih dari 1 tahun, tetapi kurang dari 2 tahun. Yang ketiga, gulma tahunan. Gulma yang dapat hidup lebih dari 1 tahun, bahkan hampir tak terbatas. Pengelompokan gulma berdasarkan morfologinya. Yang pertama, gulma monokotil. Gulma yang memiliki daun berbentuk pita, perbandingan panjang dan lebar daunnya nyata, tulang daun sejajar, tidak mempunyai tangkai daun, buah dan biji biasanya keras. Yang kedua, gulma dikotil. Gulma yang memiliki tulang, daun menjari dan menyirip. Pada setiap helai daun terdapat tangkai daun, letak daunnya berhadapan silang atau berkarang. Pengelompokan gulma berdasarkan tingkat serangan. Yang pertama, gulma tidak ganas. Gulma tidak begitu merugikan. Yang kedua, gulma ganas. Gulma yang memiliki tingkat merusak tinggi. Penyebaran gulma, contohnya alang-alang, dapat berbiak dengan cepat dengan benih-benihnya yang tersebar cepat bersama angin-angin atau melalui rimpang yang lekas menembus tanah yang gembur. Rumput ini senang dengan tanah yang cukup subur
Banyak disinari matahari sampai agak teduh dengan kondisi lembab atau kering. Alang-alang menyebar alami mulai dari India ke Asia Timur, Asia Tenggara, dan lain-lain. Kini alang-alang juga ditemukan di Asia Utara, Eropa, Afrika, dan lain-lain. Teknik pengendalian gulma. Gulma ditebas dengan parang, kemudian dihamparkan di lahan sebagai musa. Yang kedua, gulma ditebas dengan parang, kemudian dilakukan pengolahan tanah. Selanjutnya dilakukan penanaman padi dan penyiangan menggunakan herbisida pratumbuh. Mengendalikan gulma secara kemis merupakan salah satu cara pengendalian di samping pengendalian secara manual atau mekanis. Dalam pengendalian gulma secara kemis digunakan herbisida. Herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mematikan dan menghambat pertumbuhan gulma. Kesimpulan dari presentasi saya adalah, berdasarkan uraian yang saya berikan, maka dapat disimpulkan bahwa gulma merupakan tumbuhan yang pada waktu, tempat, dan kondisi yang tidak diinginkan manusia. Sedangkan menurut definisi ekologis gulma didefinisikan sebagai tumbuhan yang telah beradaptasi dengan habitat buatan dan menimbulkan gangguan terhadap segala aktivitas manusia. Kebanyakan gulma adalah tanaman yang cepat tumbuh dan dapat menghasilkan sejumlah besar biji dalam waktu singkat. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.